Hai hai, halo anak-anak semua. Kita masuk ke dalam tema air, udara, api. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita akan bahas air, A-I-R. Apa saja subtema air? Ada pengertian air, manfaat air, macam-macam air, sifat air, bahaya air, dan cara menghemat air. Apa kalian tahu apa sih air itu? Air adalah zat atau cairan pelarut yang mempunyai fungsi atau kegunaan yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup? Siapa saja makhluk hidup? Ya, ada manusia, ada saya, ada ayah, ada ibu, ada nenek kakek, semua membutuhkan air. Ada juga binatang yang perlu air dan juga tumbuhan yang juga memerlukan air. Kalau tidak ada air, maka tidak ada kehidupan atau mati. Karena air sangat penting untuk kehidupan manusia selanjutnya atau makhluk hidup yang lain. Nah, ingin tahu manfaat air? Sebetulnya kalian bisa melihat setiap hari kalian menggunakan air loh. Jadi manfaat air untuk apa? Coba diingat-ingat kegiatan setiap hari yang kalian lakukan. Ya, untuk diminum. Manusia, binatang, hewan, semua memerlukan air. Juga untuk apalagi cuci piring, untuk mandi, untuk masak. Bagaimana bila tidak ada air? Wah, pasti sangat mengerikan ya. Kemudian kita bisa tahu macam-macam air itu dari mana ya? Nah, macam-macam air, ada air laut. Air laut adanya di laut dan rasanya asin. Ada air hujan, air yang turun dari langit. Ada air sumur, air yang keluar dari dalam tanah. Coba kalau kalian punya sumur, airnya mengalir dari mana sumbernya? Ya, dari dalam tanah. Ada juga air sungai, air danau, air salju. Wow, air salju. Ya, air es. Karena sangat dinginnya udara di situ, sangat dinginnya negara di situ atau biasanya di Eropa, saking dinginnya maka airnya berubah menjadi salju atau es. Itu air salju. Ada juga air embun. Air yang turun pada malam hari dari langit dan biasanya ditandai tetes-tetes air di permukaan daun. Namanya embun. Coba kalau kalian lihat setiap hari, tanaman akan basah. Nah, itulah air embun. Ada juga mata air. Mata air, air yang timbul atau keluar dari pegunungan. Sangat bersih dan sehat. Terus apa sifat air? Air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Misalkan air terjun. Atau misalkan kalian menyiram air. Coba kalau kalian menyiram air, air pasti mengalirkan dari tempat tinggi ke rendah. Kemudian sifat air adalah bening dan tidak berbau. Ingat ya, tidak berbau loh. Dan air itu mengikuti bentuk atau wadahnya. Nah, kalau kalian menuangkan air ke dalam botol, maka tempat air juga seperti botol. Dan air juga bila dituang ke dalam mangkuk, maka air bentuknya juga seperti mangkuk. Nah, itulah sifat air. Bagaimana bahaya air? Nah, air bila jumlahnya sedikit dan bersih sangat berguna bagi kita. Kalau jumlahnya sedikit loh, tapi kalau jumlahnya sangat banyak jadi musibah. Apa itu namanya? Ya, banjir. Rumah tenggelam, pohon tenggelam, semuanya hanyut karena jumlah air yang sangat banyak. Dan bahaya air bila air tercemar.
tercemar oleh kuman, kotoran, sampah. Wah, itu menjadi sumber penyakit. Kalau kalian menggunakan air tercemar, bisa-bisa badan kalian menjadi gatal. Nah, maka kita harus menggunakan air bersih. Air bersih itu air yang sehat, air yang jernih, tidak berbau, atau ya disebut juga air yang higienis. Yang ada di mana? Ya, ada di rumah kita tentunya. Itulah air bersih. Bagaimana ya cara menghemat air supaya kita bisa melihat air setiap hari, tidak kehabisan air, dan juga bagaimana ya cara menghemat air supaya kita bisa menggunakan air terus untuk kehidupan kita. Nah, maka gunakan sehemat mungkin. Jangan berlebihan menggunakan air. Kalau masih ingin melihat air, kalau masih ingin menggunakan air, nah kalian harus menghemat. Kalau ada keran air yang bocor, segera laporkan ke orang tua supaya segera ditambal dan diperbaiki, supaya air tidak mengalir secara percuma, terbuang percuma. Dan cara menghemat air, tutup keran ketika selesai digunakan. Siram tanaman pada pagi atau sore saja, jangan siang hari. Kalau siang hari kan panas, air cepat menguap. Nah, sekarang kita masuk ke tema udara. Udara, kita akan membahas dengan subtema pengertian udara, manfaatnya, sifatnya, bahayanya udara yang tercemar, apakah itu angin, dan bagaimana menjaga udara tetap bersih. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa itu udara. Coba, apa itu udara? Ya, kita kok tidak bisa melihat ya. Tapi kita bisa merasakan. Jadi apa itu udara? Udara itu seperti gas yang salah satunya adalah oksigen. Oksigen, apa itu oksigen? Oksigen adalah sesuatu yang kita hirup, kita gunakan untuk bernafas. Oh, jadi oksigen itu berguna untuk kita bernafas. Ya, kita bernafas menggunakan oksigen. Jadi udara itu seperti gas yang salah satunya adalah oksigen yang kita hirup setiap hari. Kita menghirup udara. Nah, apa sifat udara? Tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang, namun bisa kita rasakan. Juga udara bisa loh menggerakkan benda. Coba kalian kipas-kipaskan tanganmu ke wajah. Kalian tidak bisa melihat udara kan? Tapi kalian bisa merasakan udara sejuk di wajahmu setelah mengipas-kipaskan tangan? Atau coba kalau udara memang bisa menggerakkan benda, coba kalian lihat keluar rumah. Coba lihat pohon, tanaman, atau baju yang dijemur oleh ibu bergerak-gerak tertiup angin, ya enggak? Nah, itu sifat udara. Kalian bisa melihat udara? Tidak bisa bukan? Tapi kalian bisa merasakan. Coba, ini gambar apa? Bumi, ya, bumi tempat di mana kita tinggal. Perhatikan, seluruh permukaan bumi adalah udara. Demikian banyak udara yang diberikan Tuhan untuk kita secara gratis. Kita harus gunakan sebaik-baiknya udara supaya kita menghirup udara yang bersih. Apa manfaat udara? Sudah disebutkan tadi bahwa udara untuk kita bernafas. Ada oksigen di dalamnya. Jadi kita bernafas memerlukan udara. Coba kalian tidak mau memerlukan udara, coba tutup hidung kalian. Tidak bisa nafas bukan? Nah, kalau kita biarkan kita kehabisan oksigen, kita kehabisan nafas, bisa meninggal. Berbahaya bukan? Nah, udara ada juga yang dinamakan angin. Bedanya apa ya? Kalau angin itu udara yang bergerak. Udara yang bergerak, coba praktekkan. Coba kalian ambil kipas angin. Nyalakan.
Ada angin kan? Bergerak kan? Tapi kalian tidak bisa melihat ya? Oke, belum puas. Ambil kertas. Nah, apakah kertasnya bergoyang-goyang tertiup angin? Nah, itulah angin, udara yang bergerak, seperti kipas angin yang menggerak-gerakkan kertas kalian. Nanti kita praktek ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam subtema manfaat udara. Manfaat udara itu ternyata untuk bernafas ya, sangat penting. Untuk kita bernafas, kita olahraga setiap hari, menghirup udara yang bersih pagi hari supaya badan kita sehat. Tapi bagaimana kalau udaranya tercemar? Apa itu tercemar? Udara yang sudah tidak bersih lagi. Misalkan terkena asap pabrik, tercemar oleh asap kendaraan, atau tercemar oleh asap kebakaran hutan. Wah, semuanya berbahaya loh kalau kita hirup. Berbahaya untuk kesehatan kita. Kita bisa batuk-batuk, sesak, bahkan mata menjadi perih. Nah, maka jangan lupa supaya kalian tetap bersih, menggunakan udara yang bersih, maka kalian harus mengurangi menggunakan kendaraan. Ayah, ibu, kurangi memakai kendaraan ya, dihemat ya supaya asapnya tidak mengotori udara. Dan tanamlah pohon sebanyak mungkin supaya pohon bisa menyaring udara yang kotor dan juga menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Nah, itulah yang kita lakukan supaya udara tetap bersih. Tanam pohon dan gunakan kendaraan seperlunya saja supaya udara tidak tercemar. Kalian sudah mengerti mengenai udara? Kita akan membahas api. Ya, kok gelap? Kok padam? Aduh, gelap. Ya ampun, ternyata listriknya mati di rumah. Aduh, tolong, ambilin lilin. Nah, nyalakan lilin. Tara! Tidak gelap lagi, sudah terang. Karena ada apa? Ada api. Sumbernya dari mana? Dari nyala lilin. Nah, api dihasilkan dari proses pembakaran. Proses pembakaran itu syaratnya apa? Ya, harus menggunakan bahan-bahan bakar seperti minyak tanah, lilin, batu bara, bensin, solar, kayu, kertas. Nah, juga kalian tahu sumber api? Ada juga panas matahari. Itu juga sumber api atau sumber panas. Kita bisa merasakan, bukan? Kalau begitu, apa ya arti api? Karena bisa loh kita merasakan panas. Bisa loh kita melihat warnanya. Tapi apa arti api? Nah, sekarang kita tahu api adalah wujud dari reaksi cepat antara benda dan oksigen yang menghasilkan panas. Sehingga kita dapat merasakan panas dan kita dapat merasakan cahaya dan cahaya dapat kita lihat. Nah, luar biasa ciptaan Tuhan ya. Kita harus gunakan api sebijaksana mungkin. Lalu, apa kalau gitu ya sifat api? Kalian sudah tahu, api berwarna apa? Merah. Ada yang oranye atau oranye dan biru. Kalian bisa melihat warna biru di kompor, di dapur saat ibu memasak. Itu ada warna birunya. Dan sifat api panas. Hati-hati ya bila main api. Kalau ingin tahu apa-apa api itu, kalian harus berdiskusi dengan orang tua atau kakak kalian yang dewasa untuk menemani kalian saat kalian ingin melihat dan bermain dengan api. Kemudian, api itu sifatnya dia takut dengan air. Nah, bila ada kebakaran,
pasti yang dipanggil adalah pemadam kebakaran karena dia membawa air banyak untuk disiramkan ke api. Bisa padam? Bisa, karena api takut dengan air, karena air membalut api sehingga padam. Nah, kalian tahu kan, semakin tahu bahwa api itu sesuatu yang unik. Manfaatnya apa kira-kira? Kalau kalian tahu tadi gelap dan lilin dinyalakan, kalian tahu menjadi terang. Jadi api untuk apa? Ya, untuk penerangan. Bisa menyala, tidak dalam kegelapan lagi karena ada penerangan. Api juga digunakan ibu untuk apa? Memasak, ya. Api juga digunakan untuk menghangatkan tubuh. Biasanya ada di Eropa sana. Di Eropa yang sangat dingin, sehingga di setiap rumah ada tungku-tungku yang isinya adalah kayu bakar dengan api, atau sekarang ada juga mesin penghangat yang juga adalah api. Untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh. Nah, kalian tahu kan sekarang manfaat api? Jadi, kita harus tahu juga bahaya api. Bahaya api bisa menyebabkan kebakaran kalau kalian menggunakannya dengan ceroboh untuk main-main tanpa pengawasan orang tua, ya. Hati-hati bila bermain api. Selain didampingi orang tua, kalian juga harus tahu bahwa api juga tidak digunakan untuk bermain. Tapi kalau ingin tahu, kalian bisa bertanya kepada orang tua. Nah, kebakaran hutan juga berbahaya. Bisa menyebabkan semua pohon terbakar dan semua di sekelilingnya menjadi hangus. Itu kan bahaya api, sangat mengerikan. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kecerdasan untuk mengelola api dan menggunakannya dengan baik. Itulah tema air, udara, api yang berguna untuk pengetahuan kalian. Selamat belajar dan semoga berguna. Kelak kalian akan menjadi anak yang cerdas karena tahu banyak, mengenal banyak, dan belajar banyak. Dah.